Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jaka Jaya di channel Kirana Wulan. Nah, di video kesempatan kali ini saya ditemani Kistrum. Kami akan berbincang-bincang, tanya jawab tentang pemutusan karma buruk. Semoga apa yang kami obrolkan ini, apa yang kami bincangkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman atau buat para penonton semuanya dan yang lainnya, dan semoga kita yang mendapatkan karma buruk, baik karma buruk yang dihasilkan oleh perilaku kita ataupun warisan dari leluhur kita, semoga bisa terhapuskan atau semoga bisa terputuskan. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan mulai obrolan. Silakan Kistrum. Nah, jadi saya mau bertanya tentang cara memutuskan karma buruk gitu. Nah, itu bagaimana kita cara supaya bisa memutuskan karma buruk? Apakah dari leluhur kita, apakah dari hasil perbuatan kita? Nah, itu bagaimana cara supaya kita bisa memutuskannya gitu? Soalnya kan pasti setiap manusia pasti punya karma buruk gitu. Ya. Jadi ini buat pemirsa juga gitu yang ada di rumah. Gimana caranya memutuskannya gitu. Cara memutuskan karma buruk gitu kan, entah itu hasil dari leluhur kita ya kan, yang diwarisi kepada kita itu secara tidak sengaja, ataupun karma buruk yang dihasilkan oleh perbuatan kita. Tapi lah kita mah jangan melihat ke atas dulu. Karena apa? Ada istilah kan tabur tuai. Tabur tuai betul. Gitu, terus tanam panen. Gitu, siapa yang menanam dialah yang memanen. Nah, cara untuk memutuskan karma buruk itu, yang pertama kita itu harus menyadari, gitu kan, menyadari tentang kesalahan dan dosa kita. Itu harus disadari dulu. Harus disadari. Terus setelah kita menyadari, kita harus mengakuinya. Mengakui, terus kalau dalam bahasa Sunda mah kudu rumasa, merasa, dan kita teh rumasa. Banyak dosa lah gitu. Ya, gitu. Nah, setelah itu ada paribasa kan. Sebaik-baiknya orang yang berdosa itu segera bertaubat. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu segera meminta maaf. Bila karma buruk itu dihasilkan gara-gara kesalahan kita terhadap sesama, berarti kita harus menyelesaikannya dengan cara hablum minanas. Jadi kita berbuat salah sama siapa, kita selesaikan, minta maaf segera ke orang yang bersangkutan itu jika masih ada. Nah, ketika kita masalah dosa kepada hablum minallah, kepada Tuhan atau kepada diri kita sendiri, itu dengan cara kan kita bertaubat, gitu. Taubat nasuha, gitu kan. Taubat dengan yang sebenar-benarnya taubat. Itu adalah gitu kan metode-metodenya, tata caranya pasti ada gitu. Nah, itu. Nah, di situ pasti karma kita akan hilang gitu. Secara ini mah kita kan harus banyak-banyak beristighfar gitu kan, mohon ampun. Tapi kan sebenarnya tidak cukup dengan hanya istighfar lisan. Iya, betul. Tapi dengan istighfar perbuatan itu berhenti, udah mulai kita tadi menyadari, mengakui, terus merasa,
Nah, di Lalu situ mulai berhenti, terus udah jangan diingat-ingat Iya. dan mulai memperbaiki diri, mulai memperbaiki akhlak akhlak gitu ya. gitu. Nah, jadi ya kan ini karma buruk sudah dijelasin. Hmm. Terus kalau misalkan kan itu karma itu ada sisi positif sama negatifnya ya. Iya, Jadi ada yang bagus, ada yang buruk. ada yang buruk. Iya. Nah, kalau misalkan kita gitu kan pengen karma yang baik, nah itu keseharian kita harus bagaimana gitu model sekarang kehidupan kita gitu, akhlak perilaku harus bagaimana gitu supaya nanti datangnya yang bagus-bagus gitu. Ya, kalau kita ingin menghasilkan yang bagus, berarti kita itu harus menanam yang bagus. Harus menanam bibit unggul. Kalau di dalam pertanian makan harus bibit unggul. Iya. Berarti kita itu harus menanamkan akhlak yang benar-benar yang unggul, yang bagus. Gitu, karena di situ siapa yang menanam dialah yang akan menuai. Kalau kita tanamannya bibitnya jelek, nah gitu. terus kita tidak bisa mengurusnya, jangan harap hasilnya akan bagus, akan sesuai. Iya, betul. Gitu. Dan ada lagi gitu kan cara tadi menghapus karma gitu kan dengan cara kita itu banyak-banyak bertaubat dengan kita banyak berpuasa. Ya. Tapi diniatkan puasa tobat. Iya, betul. Mudah-mudahan gitu kan. Mulai dari situ kita itu jadi ada perbaikan. Karena yang lebih utama itu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang menimpa kita itu kebanyakan mah hasil dari perbuatan kita sendiri, entah dari ucapan kita, atau dari niat kita, atau dari perbuatan kita. Itu kebanyakan dari kita sendiri. Kita sendiri yang mendatangkan karma buruk dan karma baik. Gitu. Kalau dari leluhur malah cuman sedikit. Berapa persen. Tapi yang paling banyak itu dari kita sendiri. Dari perilaku kita sendiri ya. Nah, jadi itu mah udah jadi katakanlah sunatullah gitu kan pasang-pasangan. Ya, iya. Jadi kalau misalkan kita berbuat salah, pasti datangnya yang salah. Gitu. Kalau yang baik pasti datangnya yang baik gitu. Seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan yang baik mah ya gitu kayak tadi. Iya. Harus berbuat baik gitu kepada semuanya gitu kan ya. Kadang-kadang ada juga yang seperti ini. Gimana? Misalkan nih kita itu punya karma, anggaplah karma ya kalau bahasa mah. Iya. Karma buruk gitu yang menimpa kita. Terkadang begini juga ada yang seperti ini. Jadi ketika batin kita, hati kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan kita, kepada Allah kalau orang Islam. Iya. Bahkan kita ingin mengenalnya, mengenal Tuhan kita, mengenal Allah. Tetapi dalam keseharian kita, perbuatan kita malah menjauhi. Dalam hati kita ingin dekat, dalam hati kita ingin mengenal, itu kan. Iya. Tapi dalam perbuatan kita malah menjauhi, sehingga perbuatan kita itu bisa menjadi karma untuk mengingatkan kita, supaya untuk kembali menyadarkan lagi, kita supaya kita itu bisa kembali lagi kepada tujuan awal, tujuan hati kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ingin mengenal kepada Tuhan kita. Iya, betul. Itu adalah sebuah teguran atau pengingat gitu. Seperti itu. Ada juga yang seperti ada juga itu. Ya. Ada. Tapi kalau misalkan seperti gitu kayak tadi bagus juga, jadi supaya kita menyadari gitu kan kesalahan itu. Itu ada yang seperti itu. Ada juga ya. Seperti itu. Betul, kayak betul. Ada lagi? Udah cukup. Ya udah, itu aja ya dulur-dulur. Semoga perbincangan kami bermanfaat. Amin. Mohon maaf buat yang ilmunya sudah
tinggi, sudah luas. Kami tidak bermaksud untuk mengajari, untuk menggurui. Kami hanya sekedar berbagi. Semoga bermanfaat buat yang memerlukan atau membutuhkan. Amin. Terima kasih. Jangan lupa buat dulur-dulur, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Semoga kita semua diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.